Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 9 Oktober, judul renungan kita, Permohonan Ditolak. Ayat hafalan, Lukas pasal 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kisah ini masih lanjutan dari kisah perumpamaan orang kaya yang hidup dengan kemewahannya ketika masih hidup, dan Lazarus yang miskin dan pengemis dan sering berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ketika orang kaya itu mati, kemudian Lazarus yang miskin itu pun mati. Kisah dalam perumpamaan itu berkata bahwa orang kaya itu dikubur dan menderita sengsara di alam maut. Sedangkan ketika Lazarus mati, lalu ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23. Kisah dalam perumpamaan itu tidak mengajarkan bahwa orang mati kemudian pindah ke alam lain. Alam maut dalam perumpamaan itu dianggap neraka, dan pangkuan Abraham itu dianggap sorga. Tetapi dalam perumpamaan ini, Yesus tidak mengajarkan bahwa orang mati langsung pergi ke neraka atau pergi ke sorga. Dalam perumpamaan ini, Yesus melanjutkan pelajaran yang sudah dinyatakan dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu, yang menggunakan kesempatan kehidupan sekarang menentukan nasib di hari depan. Sebagaimana yang tertulis di dalam SD Bible Commentary, halaman 830. Dengan kata lain, Yesus sedang mengajarkan bahwa ketika kita hidup sekarang ini, menentukan nasib kita di hari kemudian. Ketika orang kaya itu memohon dan berkata, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya di dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 16 ayat 24. Permohonan itu ditolak. Permohonan itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, dan itu bukanlah sebuah kisah yang nyata. Itu hanya perumpamaan. Karena secara prinsip tidak mungkin lagi ada komunikasi antara neraka dan sorga. Perumpamaan itu sedang mengajarkan supaya setiap orang mempergunakan kesempatan kehidupan sekarang ini dengan baik dan benar. Karena perbuatan kita dalam hidup sekarang ini menentukan nasib kita pada kehidupan di hari mendatang. Oleh sebab itu, kehidupanmu hari ini sangat penting. Sangat penting untuk menentukan hari depan dalam kerajaan sorga. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kehidupan kami sekarang ini adalah menentukan nasib kami pada kehidupan di hari yang akan datang. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh melakukan apa yang telah Engkau perintahkan dalam kehidupan kami sekarang ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.